nama besar tercatat sebagai pahlawan bangsa. Namun, tak semua yang berjuang selalu mendapatkan tempat dalam buku atau hanya sekedar disebut namanya dalam upacara kenegaraan. Hari ini, kami dari kelas 11-8 ingin mempersembahkan kisah tentang seorang perempuan yang langkahnya sejajar dengan para pejuang kemerdekaan. Namun sayang, namanya kerap tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Ia adalah penopang dalam senyap, penguat di balik perjuangan dan simbol cinta tanpa pamrih. Dan lautan penghampuraan pun adalah kata yang bisa menggambarkan sosok perempuan tersebut. Perempuan dengan ruang maaf seluas lautan di hatinya. Ia adalah Ibu Inggit Garnasih. Garnasih adalah nama. Tapi, kenapa orang-orang memanggilku dengan sebutan Inggit? Aku lahir dari Jakarta. Sejak dulu, aku selalu heran kenapa orang-orang begitu menyayangiku. Sejak aku pindah ke Bandung, satu-satunya yang aku ketahui, dimanapun aku berada, orang-orang selalu melimpahkan kasih akunya padaku. Aku dilimpahkan berbagai hadiah dan juga uang. Lalu akhirnya, uang seringgit pun bukan lagi hanya hadiah harta yang diberikan padaku. Lama-kelamaan, aku dipanggil dengan sebutan seringgit. Tidak, itu bukan panggilan agar seseorang mendapatkan perhatian. Ada makna yang lebih dari sekedar uang. Sampai akhirnya seringgit pun berubah menjadi inggit, yang artinya naik atau menanjak. Aku tidak keberatan dipanggil dengan nama itu. Nama itu memiliki arti kasih aku yang selalu menyertaiku dimanapun aku berada. Aku suka dengan nama itu. Terdengar manis, bukan? Inggit. Jadi bagaimana nih? Apa sebaiknya saya carikan penginapan yang lain saja? Sepertinya saya masih bisa. Baiklah kalau begitu.
Kalian bicara langsung saja. Apakah kalian tidak enak? Bung sudah punya utari. Dalam Islam, kami perbolehkan untuk poligami. Oh juga Bu, tidak seperti cinta dan berdekari. Saudara Bu. Sudah, cukup. Ya, kalian bicara kali ini. Tidak ada hubungannya sama dengan politik saat ini. Saja. Ya. Ya, terserah kalian saja. Dan terlebih lagi kan, Bu ini sudah bersuami. Astagfirullah, kenapa tidak berani tadi? Kan jadi tidak enak ini. Iya, bagaimana jika suaminya mendengar dari dalam? Itu Bung. Makanya dari tadi aku lagi bilang. Soalnya udah tahu. Kau ini. Ya, nggak apa-apa. Balik kan dari rumah. Ngomong-ngomong, dia pernah dua dengan topik kolonial saat ini. Maksudku, Bung, sudah cukuplah dengan kita berdarah-darah. Lalu apa? Mereka itu hanya dibilang dengan tanah saja. Mendirikan lembaga saja. Rasanya itu mustahil. Kita harus bergerak. Bu, tapi kita tidak boleh gegabah. Kita tetap harus bergerak dengan hati-hati. Benar Bu, yang ada kita hanya diincar oleh Belanda. Kalian pikir, kalian tidak apa berpikir dulu. Dengan sejak kau sudah berpikir dengan dulu, kau kan akan bergabah. Ini sudah termalam. Ayo kita balik. Tadi kau pulang. Lalu, Ini kalau nggak berapa, Bu? tidak menentu. Biasanya juga tidak pernah. Hah? Mengapa? Salah, minum-minum. Seorang haji bisa minum-minum? Haji itu hanya sebuah gelar. Itu tidak akan mencerminkan bagi bersikap. Iya. Tapi kau masih sembilan. Lama mengikus, gue bilang. Juta impian manusia tak kalah sirna di bawah sejarah. Jadi, haji itu selalu kayak gini dari awal. Tidak juga. Meskipun seperti itu, dia ini tetap saja pria yang bijaksana. Bijaksana apapun laki-laki, tapi tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Beliau itu bukan seperti suami yang baik. Sebaiknya kau jaga ucapanmu, Mas. Aku minta maaf. Tidak apa. Besok aku akan pergi ke Surabaya untuk bertemu lagi. Tahu. Dia istriku. Tapi aku masih merasa bingung. Ada apa kamu? Dia tidak pernah aku anggap seperti ini. Dia itu hanya seorang gadis berusia 16 tahun yang aku nikahi karena rasa hormatku kepada guru. Memangnya tidak ada rasa yang buruk sama pernikahan kalian? Ya, kami berdua terus saja, meski secara umum dia itu istriku. Tapi aku merasa aku sedang hidup dengan adikku. Kau tadi juga merasa seperti itu? Aku tidak tahu. Utari itu masih tetap istrimu, Gus. Kau harus cari cara untuk memperbaiki hubungan kalian. Kau ini juga demi masa depan kalian. Baik, terima kasih. Sedikit bahwa ia telah menceraikan Utari. Hari demi hari, Soekarno dan Inggit semakin terlihat dekat. Pada pagi hari, Inggit selalu menyiapkan kopi tubruk
Susarno. Sedangkan pada malam hari, mereka berbincang begitu dekat. Aku sudah menyampaikan tertarik. Kamu ingin menikah denganku, Kim. Aku akan katakan karena benci dia sama kamu. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Gimana para saksi? Kita harus selalu mengharapkan semua. Lalu apa daya upaya kita? Kita juga bisa mendirikan lembaga seperti itu. Namun harus lebih hebat lagi. Bagus. Tapi bagaimana dengan Bandung Student Temple? Ya masih mau bergabung dengannya? Biarkanlah mereka bermain bridge dan biliar. Dan itu bukan buat kita. Apa itu freedom terbaik? Membangkitkan kesadaran kemasyarakatan di kalangan rakyat dan kesadaran politik. Membahas soal-soal sosial dan kebangsaan. Masyarakat juga diharapkan dapat bekerja yang konstruktif dan kemasyarakatan. Bagus, kita harus cekal ini Freedom Tercipta. Benar, kita harus kumpul. Kalian sudah makan? Belum. Ya sudah, kalau begitu aku ambilkan makanan dulu ya. Terima kasih, Git. Pelayanan ini juga sangat berarti bagi perjuangan kita. Nah, tanpa cocok, mungkin kita bisa mati kelaparan di sini. Bicara apa kamu ini? Memangnya kamu hanya makan di sini? Lagi pula, sudah sepatutnya aku seperti itu. Kan kalian akan meneruskan bangsa ini. Kalau begitu aku ambil makanan dulu ya. Pak Haji Mas. Pak Haji Mas. Oh, Kusno, sepertinya ada kabar baik. Iya, Pak Haji Mas. Sosialisme Indonesia dalam praktik. Aku telah membagi sepeda kecil lain. Dari situ, aku bertemu seorang petani. Dari situ kak, Kusno menemukan mekanisme ini. Iya, petani itu namanya Pak Warnain. Baguslah kalau seperti itu. Oh ya, Gus. Yang kabar baik loh. Apa? Kau tahu kan, kakakku memiliki bayi perempuan. Benar? Lalu? Dia mengizinkan kita untuk merawatnya, dan kita akan mengadopsinya. Tunggu. Sepertinya kita lagi mereka sampai. Ada sedang di perjalanan. Kita tunggu ya. Anaknya segede kutil gitu. Keren. Kami tidak bisa berlama
Dari awal aku merasakan keinginan Inggit untuk merawat anak. Terima kasih, Teh. Sebaiknya selain di komitmen selain itu sangat baik. Iya, no, jaga baik-baik. Langsung izin aku jadi kata yang paling pasti, Teh. Aku pasti akan menjaga anakku selayaknya anak sendiri. Benar, anak ini kan sudah menjadi anak juga. Pasti aku akan merawatnya hingga tumbuh menjadi gadis yang dewasa. Pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Teh. Kenapa kamu anak ini? Aneh sekali dia. Harap hati, namanya. Kalau begitu, sekarang namanya Ratna juga. Bagaimana kalau kita panggil Omi? Bagaimana dengan Proto? Akibatnya akan luas, merembet malah. Wah, kondisi alat. Dan sekarang begini jadinya. Ayo nak, yuk. Ini cuy. Astagfirullah. Tetapi perkataan pemberontakan ini sebenarnya merupakan pengalaman yang sangat berbagai masalah. Gampang sekali mereka mengatakan seperti itu. Ini apa untungnya dan apa ruginya? Dari kejadian ini banyak sekali kerugian di pihak kita. Lebih lagi mereka cuma memikirkan rumahnya sendiri. Bisa dong akan kita kebingungan lagi dan kita akan kita kebingungan lagi. Yang kita pikirkan sekarang apa yang harus membuat mereka memberikan itu untuk mereka itu dengan memberikan kekuasaan untuk Benar, tapi mereka tidak memikirkannya lebih jauh. semangat untuk merasakan anak sudah terakhir. Semangat di Sumatera Barat juga ada pemberontakan. Ya, tapi justru dengan kondisi kita yang seperti ini, kita harus lebih tajam berpikir. Benar, dan lebih lagi sudah banyak orang ditangkap gara-gara hal ini. Ini juga tidak akan menutup kemungkinan kalian akan ditangkap loh. Kalian tidak lihat, dari tadi ada orang lalu lalang depan halaman kita. Sepertinya itu surat Belanda. Benar, kita harus hati-hati. Benar. Tapi kalau pelaku-pelaku keras ya sama nanti teh badai apa segala tapi digantian enggak jual mah ada kosan serius alhamdulillah aku belum Cucu Cucu, kabar buruk Cucu. apa Sekarang dengan yang lainnya ditangkap dan sekarang ditahan di Pancai. apakah kita boleh menengoknya Untuk malam ini tidak pasti Cucu. kalau begitu coba kau hubungi Kang Lydia ya dia kan punya kenalan ibu aja ya jangan lupa juga katakan padanya apakah kita boleh kirimkan makanan Siap Cucu. Hari ini, tampak Inggit dan Ratna menghampiri Soekarno di penjara, membawa makan untuknya dan teman-teman. Inggit juga memberikan koran terkait kabar Indonesia saat ini kepada Soekarno. Inggit rela menurunkan berat badannya agar satu lembar koran itu bisa cukup disembunyikan di balik bajunya.
Setelah 5 tahun kita berada di SD, kau terkena penyakit malaria. Meskipun seluruh dunia meninggalkanmu, tidak apa-apa. Selama nadi ini masih berdetak, perjuangan kita jaga. Oh, kenapa kita terus disingkirkan? Mereka takut dengan pemikiran ayahmu. Kata-katanya telah membara, membangunkan bangsa yang sudah lemah. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Kita sudah melakukan kenyataan. Setiap suap makanan yang diberikan di penjara, setiap orang yang diperselingkuhkan diberikan di penjara, setiap luka yang dibuat sudah kita akan pindah ke tubuh. Kita Bukan diasingkan. tapi semua perjuangan yang terus ada. Meski mereka belum tahu siapa pahlawan sebenarnya. Enggak. Totalitas. Sebelum dinamakan Indonesia, Pati Gajah Mada menyebutkan Nusantara. Nusa artinya pulau-pulau, dan antara artinya di luar. Jadi, arti dari Nusantara adalah menggabungkan pulau-pulau kecil di bangsa yang besar. Pak, Ya, untuk apa kita merdeka? Bukankah kita lebih enak di bawah pemerintahan Belanda? Kita bisa sekolah, orang tua kita juga bisa bekerja, Pak. apa kalian setuju? Pak, Ya, mau setuju nggak? Pak, boleh. Silakan. Apa kalian setuju lagi? Pak, Ya, tidak Pak. mengapa? Kalau kita tidak merdeka, kita tidak akan bisa mandiri. Kita akan terus dijajah oleh bangsa asing. Nanti, memangnya kau boleh duduk bersama orang Belanda, makan makanan Belanda? Padahal bahan makanan saja dari tangan kita. Siapa nama kamu? Tapi kenapa? Kamu ada bahasa ini. Coba. Jadi, bapaknya Fatima bekerja di perusahaan Belanda dan dipecat hanya karena dia anggota Muhammadiyah. Disitulah mengapa kita merdeka. Paham? Jadi itulah hari pertama Soekarno mengajari di sekolah. Jadi Om Ika ketemu baru, namanya Fatimah. Baik, pintar deh. Fatimah. Fatimah teh, anak nama Hasan bin teh ya. Imut Bu. Oh iya, jadi Pak cerita soal Bapak. Ya, Bapak udah cinta. Juga. Tuh, tergantung Mas, sanes Bapak sama Omi. Ada kamu kan sama Pak? Bener harus. Sok. Mohon Bu, udah kalau ada sampai dari aku kamu cek dokter. Coba tuh, kayak ibu jual banyak. Hah? Mau beli? Aku begini dulu tanah teh. Ya mau. Jepang datang ke Indonesia. Pak, saya pas masuk. Ibu, Bapak, ini Fatimah udah masuk. Mama. Bos, ayo
langsung saja. Oh, aku harus banget deh. Gimana ya? Video video aku. Apa ya? Kamu deh ini buat aku. Ada, tenang aja. Biar dibangun. Ditinggal. Ada kurang. Kalau Eropa akan jatuh ke tangan Jerman. Berarti Belanda akan kalah ya Pak? Kemungkinan besar seperti itu. Saya. Ini, mau baca buku ini. Buku The Great Pacific Report. Semua pertanyaan ada di situ juga. Berarti kalau Belanda kalah, Nippon akan masuk ke Indonesia ya Pak? Iya, Fatmawati. Menurut buku ini, Nippon yang akan masuk. Nippon. Ya. Ya, soalnya tidak ada hubungannya. Tetapi, kedua negara ini memiliki tujuan yang sama untuk menguasai dunia. Berarti Nippon akan menguasai Indonesia ya Pak? Kalau soal itu, Pak, ini aku bawa banyak cicilan. Kalau siapa panggil. Tahun 1942, Jepang memang datang ke Indonesia. Saat itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan penuh pada Indonesia dengan syarat Indonesia harus membantu Jepang pada Perang Kedua. Dan Jepang memutuskan untuk menjadikan Soekarno sebagai presiden. Namun, jika Soekarno diharuskan menjadi presiden, itu berarti dia harus pergi ke Jakarta. Tampaknya Soekarno sudah menaruh hati pada siswi yang selalu berperan aktif di kelas. Sehingga sekarang, ia terlihat sangat gelisah. Ia harus pergi ke Jakarta. Tapi ia tak mau jika harus meninggalkan Fatimah. Lalu dengan tekad yang kuat, akhirnya ia menghampiri Inggit. gitu. Ada apa, Gus? Gitu. Aku ini punya anak. Kita kan sudah ada Omi. Aku ingin punya keturunan gitu. Dengar dikit. Ingin dengar. Gitu. Ada sesuatu yang mesti aku katakan. Sudah tahu? Apa? Ya, mengenai perasaan kita kan? Kalau perasaanmu nggak ada yang persoalkan. Yang persoalkan adalah perasaan. Sudahlah, Gus. Beritahu saja. Aku sudah tahu. Mengenai seseorang kan? Iya. Mengenai Fatmah bukan? Dari siapa yang kita tahu? Dari setiap bunga yang ada di rumah ini. Dan dari setiap daun yang tumbuh sebagai saksi kegelisahan, Gus. Jelaskan dari siapa yang kita tahu? Berarti firasatku benar. Sepertinya firasat wanita memang tidak pernah salah. Sejak kapan, Gus? Sejak apa? Gus, bukankah sewaktu aku tidak ada di sini? Sejak itu hubungan kalian. Sebelum itu. Tapi sejak itu hubungan kami semakin dekat. Ya sudah jelaskan. Mau begitu sejak kapan hubungan kalian? Sewaktu ingin pergi ke Jogja. Jadi kau memiliki maksud lain memberangkatkan aku ke Jogja? Jawab, Gus! Kok kami sekolah? Gak ada maksud lain. Betul begitu. Betul. Lalu mengapa? Mengapa? Bukannya sudah aku jelaskan. Aku menginginkan. Ini punya anak. Punya keturunan. Dan dari itu sendiri, Git.
Ibu sebenarnya kamu gitu. Terus mau kamu kayak gimana? Bukankah aku bisa menikahinya tanpa kita bercerai? Bicara pacaran, Bos. Rasulullah saja menginginkan berpoligami. Kenapa? Jangan sekali-kali Bos sama Pak Rasulullah dengan masalah ini. Bos dan Rasulullah itu berbeda. Rasulullah berpoligami. Itu karena perintah Allah, Bos. Sementara Bos itu kan Jadi kalau Bos mau menikah dengannya, sarankan aku dan kembalikan aku kepadamu. Kesalahanku. Memang kesalahanku. Mengapa pula aku membenarkan Ratna sehingga aku menerima anak itu di rumah? Beginilah jadinya. Aku menerima anak orang lain di rumah. Tapi aku tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti ini. Aku menganggap Ratna seperti anakku sendiri. Aku mengurus dia seperti anakku sendiri. Mengapa pula aku meninggalkan? Aku rindu dengan keluargaku di Bandung. Aku rindu dengan kamu. Mengapa begitu lama di sana ya? Jika aku kembali lebih cepat, apakah Gusto akan tetap bersamaku? Apakah akan ada yang berubah? Atau memang takdirku sudah seperti ini? Jangan cita-cita menangkan bangsa ini. Tinggal. maafkan aku Inggit. Menikit tuh kumoy. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, tak lama setelah perceraian Inggit dan Soekarno, negara tercinta kita ini merdeka. Belum sampai lagi, belum sampai ke pintu kemerdekaan. Soekarno tas gaduh di momongan cenah. Oh iya, deui kami mah rekawati cenah. Aduh.
Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama, jangan berlarang, bergembira semua, la 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 la, mari bersukaria, siapa bisa siapa bilang kita lapar, gembira sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, bernyanyi bersama, jangan Para permaisuri. mari bersukaria, tukang sayurnya masih saling menjualnya ke jalan lebar. Indonesia artinya calling, para seniman turut berjuang. Koleksi kalau luar KB kalau luar KB koleksi. Kau pandang Soekarno berdiri inggit dengan tenang, tatapannya lurus, menembus kerumunan. Revolusi Indonesia adalah revolusi yang besar, bukan revolusi yang kecil. Semangat mereka! Terus bro, kita langsung bisa nggak apa-apa. Ih, mana grogi bapak? Grogi lagi ya pak. Love you. Foto. Si Inggit nges encok. Lihat si Inggit. Senang melihatmu. Aku senang melihatmu dengan keadaan sehat. Meski hanya dari jauh. Kau sudah melakukan tugasmu dengan sangat baik. Kau telah mewujudkan cita-cita yang kita impikan di rumah kita ini. Maaf. Aku tidak sempat menjahitkan bendera merah putih untuk negara ini. Selainnya aku menjahitkan kancing bajumu yang lepas saat perjuangan ini. Berita kematian Soekarno menggema ke seluruh penjuru negeri, menembus tembok rumah rakyat hingga lorong gedung pemerintah. Radio serentak menyiarkan kabar duka itu, membuat suasana hati mendadak menjadi sunyi dan berat. Tangis pecah di mana-mana, bukan hanya karena kehilangan seorang pemimpin, tapi karena kepergian sosok yang pernah menghidupkan mimpi kemerdekaan untuk kita. Semua orang berduka, baik yang tua, muda, kaya. Mereka seolah kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Dari rakyat biasa hingga pejabat, mereka berbondong-bondong mengunjungi makam Soekarno untuk memberi penghormatan terakhir pada sosok yang menjadi cahaya di tengah gelapnya penjajahan. Tapi tidak terlihat istri-istri Soekarno di pemakaman. Tapi sosok Inggit dan masih berjalan dengan tangguh meski tanpa
usia tuanya. Ia bukan wanita yang dikenal dalam lembar resmi sejarah sebagai ibu negara. Namun ialah yang rela mengorbankan segalanya demi cinta dan cita-cita pemuda bernama Kusno. Saat juga di sejarah dahulu, ingin tak menolak berjalan kaki berkilo-kilometer untuk berjibaku Soekarno. Bahkan dia rela menjual harta benda kepunyaannya untuk mengikuti Soekarno saat diasingkan. Dan hari ini, di antara lautan pelayan, ingin datang seorang diri membawa setangkai bunga mawar merah di antara mereka yang membawa mawar putih. Bukan sebagai tanda cinta saja, ini sebagai kesetiaan dan pengorbanan yang saat ini belum tercatat dalam buku sejarah. Anak lu itu ya gitu sih. Pornya beda. Bahwa pada hari ini, tanggal 14 Mei 1980, Ibu Fatmawati, istri tercinta dari Insinyur Soekarno, telah menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Fatmawati, seorang pahlawan yang setia mendampingi perjuangan kemerdekaan, kini telah tiada. Kehilangan ini adalah duka. Dan beliau diterima dari keluarga yang dirindukan di budi salah. Demikianlah kabar yang kami bersampaikan. Terima kasih. 4 tahun sudah berlalu setelah berita kematian Fatmawati. Kini tahun 1984.
kita jaga akan tetap tinggal kan? Ada saatnya melepaskan. Dan aku telah melakukannya. Bukan karena aku lemah, aku kalah, tidak. Karena aku memilih tetap berdiri meski tanpa diri. Kini langkahku sudah mencapai akhir. Aku telah hidup dengan penuh pengorbanan yang tidak sia-sia, penuh kasih, dan penuh maaf. Kalian tidak perlu tangisi aku. Aku telah menjadi ingin wanita yang tetap menajam, yang tetap tegak meski harus melepaskan. Kini aku akan pergi ke tempat yang lebih tenang dan lebih tinggi. Meninggal.